Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Opa Oma di PKLUG PIB pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Iwan Sukmawan, saya dari GPIB Hosiana. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman ini, mari kita berdoa menghadap kehadirat-Nya. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin membaca firman yang tertulis di dalam SPMAP pada malam hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran akan budi kami, agar kami bisa mengerti akan firman ini. Tunjukkanlah kepada kami, agar kami bisa mengerti akan semuanya firman ini. Dengarkanlah doa kami, itulah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa mohon. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini adalah diambil dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 26 sampai 31 yang mengatakan, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya setelah Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit, sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang lahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
Dari renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini diambil dari 2 Tawarik 6 pasal 2631 yang mengatakan rumah Tuhan yang hidup. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa-dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Ayat 27a. Seorang mahasiswa Belanda tahun 1998 mengatakan bahwa mereka meninggalkan gereja karena gereja selalu menghasilkan kekerasan. Kekerasan terjadi ketika satu gereja menganggap dirinya benar sendiri, sedang lainnya tidak. Akibatnya pengakuan-pengakuan kebenaran yang beragam ini menghasilkan kekerasan satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, generasi muda lebih suka tidak bergereja dalam organisasi-organisasi gereja yang macam-macam itu. Gereja sebagai tempat umat beribadah lalu menjadi kosong. Terjadilah penjualan-penjualan gedung gereja, lalu digunakan sebagai restoran, masjid, dan sebagainya. Tentu bukan hanya gereja tidak menjadi tempat berdoa, akan tetapi pemahaman bergereja yang tidak pada tempatnya juga menyebabkan gereja ditinggalkan. Rumah Tuhan yang didirikan Salomo adalah tempat bagi umat mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Rumah itu bukan saja tempat bagi persembahan korban kepada Tuhan atau tempat raja menghampiri dan menyapa Tuhan. Itu rumah bagi semua umat dengan segala aspek kehidupannya, ungkapan syukur, permohonan, dan pengampunan dosa. Itu rumah tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah harapan dan doa Raja Salomo. Pengalaman gereja-gereja di Eropa tentu bukan sekedar kenyataan sesaat, itu merupakan kenyataan dari proses lama dari kekristenan di Eropa. Kosongnya gereja-gereja di Eropa tidaklah berarti tiadanya pengikut Kristus. Solidaritas kemanusiaan mereka yang tinggi terhadap bencana alam dan pelanggaran-pelanggaran hak manusia atau HAM adalah sujud dari nilai-nilai kekristenan yang sudah berakar dari dalam diri mereka. Gereja dengan semua perangkat kelembagaannya telah menimbulkan persoalan yang pada gilirannya terhubung dengan hal-hal yang menyangkut kebenaran itu. Gereja sudah bukan lagi menjadi tempat berdoa, tetapi tempat pembenaran diri kalau tidak berubah segera. Dalam dunia yang semakin menyadari kesetaraan dan HAM masa kini, gereja dan lembaga keagamaan akan mengalami masa senjanya. Demikianlah renungan dari Sabda Bina Umat. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah tetap mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang ladang yang menguning dan sudah matang untuk itu. Opa Oma, demikianlah pembacaan firman yang kita baca dari SBU pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri semuanya ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini saya telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu untuk mengeroh jiwa dan raga kami, agar kami bisa mengerti dan juga bisa memahami semua firman ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar bisa mengerti semuanya ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, juga kepada rekan-rekan kami semua yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami keluh kesah. Tolonglah jamah dengan kasih karunia, kuasa dan mujizat-Mu, agar mereka bisa dipulihkan dari keluhan penyakit semuanya, agar mereka dipulihkan segala-galanya dalam keluh kesah dalam hidup ini. Itulah doa kami. Dalam doa kami akan
Berdoa doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.